Selamat malam untuk kita semua. Malam. Oke, jadi di Malam. sini kita akan nah, jadi di sini kita akan membahas tentang materi kita dari buku Edward Tarbak. Jadi di sini aku akan bagikan layar. Ayo mulai. Oke, kita mulai ya. Jadi di sini kita akan membahas dari materi sumber bukunya itu Oke, yang dari buku Tarbak dan Lutgens tahun 2018. mulai. Nah, jadi yang pertama kali itu yang kita bahas adalah tentang atoms building blocks of minerals. Nah, yang ini nih, halaman 34. Nampak semua kan? Nampak Pal, pal, pal. kelihatan. Oke, ada yang tahu nggak ini materi ini? Satu orang aja deh. Aku. Tapi kurang ini ya. Kalau di materi itu dibahas tentang mineral yang menggunakan partikel kecil untuk penyusun batuan gitu. Nah, di sini itu Mm-mm. sifat-sifatnya itu ada tiga, proton, neutron, dan elektron. Proton dan neutron ini partikel yang sangat padat dengan massa yang hampir identik. Terus sebaliknya elektron itu memiliki massa yang dapat diabaikan sekitar 1/2000 massa proton. Untuk memvisualisasikan perbedaan, terus ini proton sama elektron itu memiliki sifat dasar yang disebut muatan listrik. Elektron memiliki, proton memiliki muatan listrik +1. Elektron memiliki muatan listrik -1 neutron. Sesuai namanya itu, neutron itu tidak memiliki muatan atau netral. Nah, Oke, makasih Mika. cukup. Eh, kira-kira ada pertanyaan nggak kawan-kawan untuk yang ini? Yang mau nanya, yuk. Ada yang dibingungin nggak? Aku. Apa? Kan di sini dibilang blok pembangunan mineral. Nah, ini gunanya untuk apa sih sebenarnya? Kayak tujuan kita mempelajari ini apa? Karena di sini kan juga kurang jelas ya, kayak mana cara eh, tujuan dari pembelajaran ini. Karena langsung membahas ini loh, kayak proton, neutron, elektron. Ini untuk sebenarnya untuk apa? Diapain? Tujuannya kemana gitu? Mending mending gini aja, mending ngalir aja sih daripada coba jelaskan ini, mending ngalir aja sih. Misalkan apa yang dibingungin kan kita masih belum tahu apa aja materinya. Nah, mending dijelasin dulu, bahas bareng-bareng. Oke, kita terima masukan, nggak apa-apa. Jadi maksud Samil itu jelasin dulu ya, baru ada pertanyaan. Kalau misalkan nggak dijelasin pun maksudnya bahasnya, misalkan nih tadi kan apa proton, proton itu apa? Misalkan lu tahu kan artinya proton itu apa? Oh ya Ya, jelasin nih. Nah, iya sih lebih ke gitu, tapi ngalir aja gitu loh, gak harus ada yang mau bertanya, ada yang mau jelasin gitu. Iya, Kan betul diskusi ini. kan jadinya. Soalnya kan ya kita juga kalau kurang persiapan. kalau nggak dibilangin gitu nggak ada yang nanya, Mil. Tapi nggak apa-apa lah. Oke, kita jawab pertanyaan dari si Mika tadi. Oke, dari aku sendiri ya. Boleh nggak? Apa? Apa? Dari aku dulu yang menjawab. Nanti ada yang Oke, nambahin oke. ya kalau ada yang nambahin. Nah, tadi kan Ya, Mika kan bilang kenapa sih penting kita mempelajari tentang eh, apa namanya penyusunan dari blok-blok dari mineral ini. Nah, sebenarnya bagi kita anak geofisika, kita sebenarnya nggak terlalu berfokus untuk mempelajari mineral dari bebatuan. Yang kita fokuskan itu adalah mempelajari tentang bumi dan yang ada di dalamnya. Namun, ini sebenarnya adalah pembelajaran anak geologi. Nah,
Terus kenapa anak geofisika harus mempelajarin juga? Sebenarnya kita nggak terlalu terlalu mendalami ini. Kita nggak terlalu mendalami ini ya. Kita hanya mempelajari kulit-kulit luarnya aja. Contoh, contoh nih lihat nih. Nah, di sini kita kan hanya ini kan pelajaran anak SMA. Tahu kan? Pernah lah ya kan? Pernah lihat ini pelajaran anak SMA. Jadi ini sebenarnya hanya menguak pembelajaran yang sebelum-sebelumnya semasa SMA, yakni untuk mengulas kembali tentang apa itu proton, apa itu neutron, dan apa itu elektron. Tadi kan udah dijelaskan kalau proton itu dia bermuatan positif, terus yang elektron itu dia bermuatan negatif, terus yang neutron itu yang bermuatan netral, yang nggak ada bermuatan sama sekali. Nah, mengapa penting juga untuk kita mempelajari ini sebenarnya biar kita juga ada pegangan, tahu nggak artinya apa arti ada pegangan? Jadi kita nggak kosong-kosong amat untuk mempelajari tentang mineral-mineral yang ada di bebatuan. Karena geofisika dan geologi itu pastinya ada berhubungan. Ya kalau dari aku sih gitu ya. Terus ada lagi nggak yang mau dibahas dari ini? Jadi sifatnya udah, lanjut ke Y atom bonds. Oke, kita lanjut ya ke materi 2, why atom bonds. Itu dalam bahasa Indonesia itu kenapa atom itu berikatan. Nah, yang ini. Ulang, kenapa atom? Kenapa? Berdekatan. Iya, kenapa atom itu bisa berikatan? Nggak tahu artinya. Kenapa? Ntar. Hmm. Kenapa atom berikatan? Kenapa ya? Aku. Oke, oke. Teman-teman, sebentar ya, lagi di jalan. Aduh. Ah, oke, dari aku dulu yang menjelasinnya. Jadi, kenapa atom itu bisa berikatan? Eh, dari yang ku tahu itu, kenapa atom itu bisa berikatan? Karena atom itu gini, atom itu membentuk ikatan karena ingin mencapai kondisi stabil. Paham nggak artinya? Di mana itu ya? Kondisi stabilnya maksudnya gimana? Iya, kondisi stabil. Jadi dalam ilmu kimia itu kan, kestabilan atom itu dicapai Kenapa jika atom susunan berikatan? elektronnya sama seperti gas mulia. Contohnya itu kayak helium, baru nih Ne sama apa ya? Sama Ar. Terus itu yang memiliki kulit elektron terluar penuh. Maksudnya itu eh, apa ya? Atom-atom itu berikat karena ini, karena elektron. Paham nggak maksudnya? Hmm. Jadi elektron yang mengikat itu memiliki susunan yang sama, elektronnya sama seperti gas mulia. Pokoknya fungsi dari eh pokoknya kenapa atom itu berikatan ya karena atom itu ingin mencapai kondisi stabil. Udah gitu aja sih. Izin menambahkan teman-teman. Jadi ya, kalau atom itu, bagaimana sih cara atom itu mencapai kestabilan? Jadi ada beberapa cara ya. Yang pertama itu dia mengkonfigurasi elektron agar stabil. Nah, itu dia dari transfer elektron. Jadi satu atom tuh bakal transfer elektron ke atom yang lain. Jadi kalau dia atom yang kehilangan elektron akan menjadi
ion yang positif yang biasa kita sebut itu kation. Lalu atom yang mendapatkan elektron akan menjadi ion negatif yang kita sebut anion gitu. Kalau dia mengambil sama memberi itu bakal dari situlah caranya mencapai kestabilan gitu. Hmm. Oke, itu Terus Nah, kan di tambahan situ dari juga tuh ada Roy. ini izin menambahkan sedikit ya. Di Ya. tulisannya itu kan ada tuh some atoms bond to form ionic compounds, some form molecules and still other form metallic substance. Jadi beberapa atom itu berikatan untuk membentuk compound ionic apa ya? Compound tuh apa ya? Pokoknya ionik lah. Terus juga beberapa juga membentuk molekul dan yang lain itu membentuk apa? Metallic substance itu metalik yang metal, zat metal apa ya? Ya itulah. Kenapa ini Hmm. terjadi? Karena di eksperimen itu menunjukkan bahwa atom itu bisa tergabung atau berikatan itu karena ada electrical force atau energi Medan listrik magnet, kayak gitu. medan magnet. ya. Oke, oke. Lanjut, lanjut. Oke. Oke, ada yang mau ditanya nggak di sini? Aman ya harusnya. Barangkali ada teman-teman yang kurang paham ya kan? Tanya aja yuk. Cukup, Yo, apa? cukup. Cukup, Cukup. bukan banyak. Oke, kalau cukup, mungkin kita geser ke materi yang berikutnya. Materi yang berikutnya itu apa ya? Materi yang berikutnya itu adalah Property of mineral, including most hardness scale. properties of minerals ya. Ini ya. Ya, Property of mineral. Oke. Dikasih waktu untuk baca dulu nggak sih? ya. Ya, Soalnya nih, yuk dikasih waktu untuk membaca. 5 menit bisa ya? teman. Oke. Mineral memiliki struktur kristal dan komposisi kimia tertentu yang memberikan serangkaian sifat fisika dan kimia unik yang dimiliki oleh semua spesimen mineral tersebut terdapat dari kata ini. Oke, gini aja, gini. Beri kita cepat. Pembagiannya gini, lihat. Ini kan ada banyak. Pertama itu ada luster, terus yang kedua itu ada streak, terus yang ketiga itu ada color, terus yang berikutnya itu ada ability to transmit light,
Terus yang berikutnya itu ada crystal shape or habit. Berikutnya itu ada mineral strength. Berikutnya itu ada, oh ini, ada hardness, ada cleavage, ada fracture, ada tenacity, terus density and specify gravity. Terus berikutnya itu ada other properties of minerals. Nah, kita bagi aja. Mumpung kita lagi 7 orang, pokoknya pembagiannya gimana ya pembagiannya ya? Aku Nah, aku strike. serahkan ke apa? Aku strike. Aku color. Oke, nanti nanti diingat bagian masing-masingnya aja. Nih, ini sekarang aku serahkan sama kalian. Kalian mau pilih yang mana? Aku Ada color. streak, luster, color, terus ability to transmit light, crystal shape or habit, terus mineral strength, hardness, cleavage, fracture, tenacity, density and specific gravity, other properties of any minerals. Aku mau Oke, ngetik. yang luster deh, yang luster. Oh enggak, kita dari penjelasan atas ini dulu. Hmm. Mineral memiliki definisi. Yuk, yang mau mentranslate siapa? Struktur kristal dan kimia. Oke, aku yang buka dulu ya. Jadi, mineral itu memiliki eh, struktur kristal yang jelas dan juga komposisi kimia yang memberikan mereka keunikan dari bentuk fisik. Nah, bisa dilihat nih. Ini kan bentuknya kan unik gitu, unik. Batuan-batuan mineral gini unik cok bentuknya. Terus, apa lagi dibilang? Itu semua tergantung pada saat ketika mereka itu tersusun. Contohnya itu adalah dua contoh mineral Mineral kuarsa tertentu. yang sama-sama kuat dan sama-sama tahan dan mereka itu saling menghancurkan satu sama lain sehingga mereka itu gini ada penggabungan antara dua kuarsa sehingga mereka menciptakan suatu kuarsa yang lebih kuat mungkin gitu ya. Terus kita masuk ke sini aja. Yang pertama itu dari optical properties. Yang pertama adalah luster. Yang menjelaskan luster siapa? Hmm. Oke, luster aku juga aja yang dijelaskannya. Jadi Sangat luster itu, membantu. jadi Kasih yang luster lain itu kesempatan baca, Cat. ini masih banyak yang di bawah. Nanti yang di bawah aja lagi. Jadi luster itu adalah apa ya? Kalau kita pernah, nah ini ada gambar nih, ada gambarnya. Kalau kita pernah memecahkan batuan, terus dia ada cahaya-cahaya yang mengkilap, cahaya-cahaya yang memantul. Nah itu luster. Jadi arti luster ini adalah kilapan cahaya atau kilap gitu. Nah, luster itu kan penampilan mineral saat memantulkan cahaya. Jadi mineral yang terkandung di dalam bebatuan itu bersifat kilap atau dapat memantulkan cahaya. Nah, untuk luster itu sendiri dibagi menjadi dua kategori besar. Satu yang metallic luster, yang itu yang kilap seperti logam. Tadi kan udah kita pelajari juga yang metallic luster, terus yang untuk non metallic luster, yang itu yang kilapan ya yang ini apa namanya? Dia kilap, tapi dia itu bukan logam. Paham nggak artinya? Paham lah ya? Hmm. Dia itu bisa memantulkan cahaya, dia itu mengkilap, tapi dia itu bukan logam. Nah, itu dia kalau untuk non metallic luster. Yuk lanjut color yuk. Nah, jadi kalau color itu, jadi kita tuh sebenarnya nggak bisa mengidentifikasi batuan itu cuma dari warnanya aja, karena ada beberapa batuan itu yang nggak bisa dilihat cuma dari warna ciri khasnya aja, kayak misalkan kuarsa yang bening gitu, kita nggak bisa mastiin kalau itu sebenarnya tuh emang batuan kuarsa atau bukan, karena beberapa batuan tuh bisa memiliki warna yang sama.
Jadi lagi sabar. Hmm, Cukup? bentar. Ada lagi tidak yang perlu dibahas. Question. Cukup. Oke, itu dari color. Terus yang berikutnya ada dari string. Nah, kalau listrik itu goresan warna mineral dalam bentuk bubuk. Itu kayak, bentar ya, ada yang hitam, ada. Nah, walaupun warnanya ini enggak Oke. apa ya, enggak sama, tapi ini juga bisa membantu kayak membantu untuk mengidentifikasi batuan. Terus dibilang di sini, bentar. Goresan ini juga bisa membantu membedakan mineral dengan kilau metalik dan mineral dengan kilau non logam. Terus mineral metalik itu memiliki guratan gelap pekat seperti yang ini, strip black. Dan yang non logam itu memiliki guratan berwarna terang ini kayak yang tadi, yang warna kuning, brush yellow. Udah cukup. Oke, sekian untuk streak. Tadi streak itu goresan ya. Berarti luster itu kilapan, color itu warna, streak itu kilap. Goresan. Oke. Streak itu goresan, goresan. Maaf, maaf. Terus yang berikutnya, ability to transmit light. Nah, ini murah ini. Yuk, satu orang deh. Aku. Bentar. Ini ya bentuk kristal atau kebiasaan. Bukan, yang ini ability to transmit light. Nah, sorry ya kalau berisik, soalnya lagi di luar. Para ahli mineralogi menggunakan istilah bentuk kristal atau habit untuk merujuk pada bentuk umum. Bukan, kita Eh, masih di sini. yang Ability mana to sih? transmit light. Oh, sorry. Ulang. Tadi trans. Oke, langsung aku jawab aja ya. Kemampuan mentransmisikan cahaya sifat optik lainnya yang digunakan untuk mengidentifikasi mineral adalah kemampuannya untuk mentransmisikan cahaya. Nah, jadi ketika tidak ada cahaya yang ditransmisikan melalui sampel mineral tersebut disebut buram. Ketika cahaya tetapi bukan gambar, kayak gitu. Oh, Nah, ketika cahaya dan gambar terlihat melalui sampel mineral tersebut disebut transparan. Sekian, terima kasih. oke, terima kasih atas penjelasannya. Kita masuk nih ke crystal shape or habit. Saya, Oke, nggak apa-apa. jadi langsung aja ya. Kan ini crystal shape, shape or habit. Itu kan dia kayak eh, karakteristik dari bentuk kristal. Kita langsung bagi aja jadi 6 yang kayak kita pelajarin kemarin ya tadi ya. Jadi ada dia berupa prismatik atau memanjang seperti
prisma. Lalu ada tabular, dia pipih seperti papan. Terus ada granular, dia yang berbutir. Nah, yang berbutir ini kalau kayak kita pecahin atau kita lihat secara langsung, dia tuh kayak ada butir-butiran. Ini bisa langsung kita tahu kalau itu dia granular. Lalu ada fibrous, dia berserat. Ada asikular, dia seperti jarum. Lalu ada masif yang bentuknya tanpa teratur. Ya, cukup sekian dari habit. Jadi arti dari crystal shape itu adalah bentuk dari kristal. Oke, baik. Terima kasih atas penjelasannya. Jadi kalau yang ini bentuk apa sih? Kalau boleh tahu? Hmm, Masif nggak sih? Karena dia kan nggak beraturan. Hmm, sip. Oke, oke, oke. Nah, terus masuk ke yang mungkin yang terakhir ya. hardness. Oke, mineral strength. Ada yang mau jelasin gak sih? Kekuatan. Oke, jelaskan dulu ya. Jadi mineral strength itu adalah kekuatan dari mineral. Contohnya itu bagaimana semudah apa sih mineral itu dapat dipecahkan atau dihancurkan, atau bahkan sekuat apapun, sekuat apa sih dari mineral itu dapat dihancurkan. Nah, itu dibagi para ahli mineralogis itu menggunakannya dengan berbagai cara. Contohnya yang pertama itu dilihat dari kekuatannya, terus dikuat dari cleavage-nya, fracture, dan juga tenacity-nya untuk menjelaskan tentang kekuatan dari mineral dan bagaimana mineral itu dapat hancur ketika diberikan tekanan yang berlebihan. Oke, yang pertama ada hardness. Ada yang mau Siapa yang mau jelasin nggak? ngejelasin? Ada yang mau jelasin nggak? Aku aja aku. Kita harus sabar dibaca dulu. Dibaca bentar dulu ya. Aku mau jelasin. Yuk, jelasin aja. Jadi untuk apa hardness itu yang berarti kekerasan itu dia itu ada apa salah satu sifat untuk menganalisis batuan yang paling berguna itu untuk mengecek ketahanan mineral dari abrasi atau goresan. Nah, sifat ini ditentukan dengan menggosokkan mineral yang tingkat kekerasannya tidak diketahui dengan mineral yang tingkat kekerasannya telah diketahui. Atau sebaliknya, jadi semisal kamu punya batu nih, nah kamu di batu yang pertama ini udah tahu nih tingkat kekerasan dari mineral batuan yang pertama ini, tapi batuan kedua ini kamu belum tahu. Nah, itu kamu bisa menggesekannya atau menggoreskan batuan kedua itu dengan batuan yang udah kamu tahu itu. Terus, habis itu ada, nah nilai numerik
dari kekerasan batunya ini itu bisa diperoleh dengan menggunakan skala kekerasan MOH, MOHS yang terdiri dari 10 mineral yang diurutkan dari paling lunak hingga 10 mineral yang paling keras. Oh, Nah, cukup skala ya. ini tuh peringkatnya relatif dan tidak menyeratkan bahwa mineral dengan tingkat kekerasan 2 seperti gypsum 2 kali lebih keras daripada mineral dengan tingkat kekerasan 1. Karena faktanya itu gypsum hanya sedikit lebih keras daripada talc atau Eh, yang tingkat kekerasan 1 itu. Nah, sabar. Udah. Oke, mulai. Oke, kita mulai. Lanjut ya, yang tadi. Sampai mana kita? Sampai hardness. Udah hardness udah selesai. Nah, hardness kan tadi udah dijelasin. Terus kita pindah yang kedua itu cleavage. Nah, ini cleavage. Ada nggak yang mau menjelasin cleavage? ayo, Cleavage itu ayo, apa sih? yang belum mau jelasin, ayo. Yo, Putra, cleavage. cleavage. Ayo. Cleavage itu ini ya. Cleavage Hmm. itu artinya belahan. Yes, please. Untuk pisang, Flat surface that produce from the minerals of the Ah, ayo, siapa yang mau menjelaskan? Ya udah, langsung aja lah. Ayo. Nanti kalau ada pertanyaan tanya aja. Jadi cleavage itu berbeda ya. Pecahan itu berbeda ya sama ini belahan. Belahan. Nah, jadi kan sekarang jelaskan kan itu belahan. Jadi kalau pecahan itu sebenarnya belahan, cuman kalau pecahan itu ini dalam dalam ukuran yang lebih kecil. Ngerti kan maksudnya? Dalam skala yang lebih Mm-mm. kecil. Nah, kalau belahan itu bisa nih belahan nih, ini belahan. Bisa dilihat kan? Nah, jadi belahan itu dia tipis, ada yang satu arah. Jadi kalau yang satu arah itu disebut dengan mika, terus yang dua arah itu apa ya? Tadi udah kita pelajari yang dua arah itu feldspar, terus yang tiga arah itu kalsit atau halit, terus yang empat arah itu fluorit, terus bahkan ada yang sampai enam arah. Jadi yang enam arah itu sphalerit. Nah, jadi gitu dia. Jadi bisa kita lihat. Jadi yang ini kan hanya satu arah. Jadi kalau yang satu arah namanya apa tadi? Kalau pecahan satu arah namanya apa tadi? Belahan satu arah namanya apa tadi? Namanya adalah Um, mika. namanya, oh iya, tak. Mika. Heeh. Oke, jadi mungkin gitu untuk belahan. Terus lanjut ke fraktur. Nah, fraktur ini yang hampir mirip dengan cleavage tadi. Kalau fraktur ini yang aku bilang tadi, Pecah. pecahan. Lebih Nah, kecil. jadi ikatan dari mineral yang ada di dalam batuan itu lepas. Jadi lepasnya ikatan-ikatan itu karena adanya tekanan ataupun suhu. Jadi terjadi pecahnya mineral-mineral. Jadi pecahnya dari ikatan-ikatan ini nih, jelasin nih. Pokoknya pecah pecahan atau melepasnya ikatan-ikatan mineral yang ada dalam batuan itu yang menyebabkan pecahan-pecahan dalam bentuk yang lebih kecil. Jadi pecahan itu yang lebih kecil daripada dengan belahan. Oke, gitu. Jadi untuk pecahan itu sendiri, untuk cleavage tadi belahan itu kan beraturan. Nah, untuk fraktur atau pecahan itu sendiri itu tidak teratur. Jadi dia nggak mengikuti bidang cleavage. Nah, sementara cleavage ini kan mengikuti bidang nih. Nih, bagus dia pecahannya, belahannya. Sementara untuk fraktur itu namanya juga pecahan. Andai seperti pasir, pasir itu kan nggak berbentuk, nggak jelas, tidak teratur gitu dia. Hmm. Nah, mungkin sekian sih untuk fraktur.
tenacity. Tenacity yo. Mendeskripsikan bagaimana mineral merespon. Oke, Yo yang jelasin lagi ya. Nanti menjelaskan. siapa ada yang mau jelasin? Ada nggak? Biar gue jelasin lagi. Oke, untuk tenacity itu bagaimana eh, kekerasan dari si ininya. Apa ya? Bukan kekerasan, lebih ke ketangguhan. Sama sih sebenarnya. Cuman itu lebih dari ke Ketahanan. daya tahan dari si batu itu, kekerasan dari si batu itu. Nah, ini dijelaskan nih. Nah, ini dijelaskan nih. The term tenacity describe how a mineral respond to stress, yang artinya itu adalah cara mineral merespon tekanan atau tegangan. Jadi Hmm. ada dibagi beberapa ini ya. Ini ada brittle, terus ada malleable, terus ada sectile, terus ada elastik. Oke, jelaskan dari yang brittle. Nah, ini sesuai dengan ini ya, sesuai dengan tingkat tenacity-nya ya. Dari yang paling rendah. Berarti yang paling kuat itu adalah, berarti yang paling rendah itu adalah, Berita. bukan sih, bukan lebih ke, cuman ini bentukan atau transformasi dari faktor tenacity-nya. Contohnya, kalau brittle itu dia yang mudah rapuh atau pecah. Kalau yang mudah rapuh atau pecah itu kan biasanya kan yang mengandung kuarsa. Ya contohnya adalah kuarsa itu sendiri. Paham kan maksudnya? Karena kita membahas mineral. Paham ya sampai sini ya? Paham. Ya, Oke, terus yang berikutnya itu adalah malleable. Malleable itu ini by contrast native metals. Oh iya ya. Kalau malleable itu yang ini yang bisa dibentuk menjadi sebuah barang atau ditempa, ditempa. Ngerti kan maksudnya? Ditempa. Terus yang berikutnya itu adalah sektil. Sektil di sini, sektil apa ya? Sektil di sini, it sektil. Ya. Oh ini. Jadi sektil itu dapat dipotong dengan pisau, termasuk gipsum dan talk. Jadi ada bebatuan yang memang bisa dipotong dengan pisau atau setipis pisau gitu. Jadi itu termasuk sektil. Contohnya itu adalah gipsum dan talk dan gipsum dan talk. Terus yang berikutnya dan yang terakhir adalah elastik. Elastik itu kita tahu lah ya, arti elastik itu kan elastis. Elastis itu berarti artinya ini seperti karet. Karet itu kan dapat dibengkokkan, dapat diperpanjang, tapi kalau untuk khusus batuan, elastiknya itu yaitu batuannya itu dapat dibengkokkan. hmm? Ada pertanyaan nggak sampai sini? Batunya coba dibengkokkan gimana maksudnya? Kok batu Itu bisa maksudnya bengkok? batuannya itu Bengkok yang gimana? Bengkok yang kayak penggaris kah? i- itu maksudnya gini. Bentar ya, nggak ada contoh gambarnya sih ya. Nah, jadi pembengkokan itu karena dia mengandung belahan-belahan yang ini tadi. Nah, ini. Ini kan yang belahan satu Oke. arah, oh kan, nggak sampai kayak bengkok penggaris kayak gini. Bisa dia bengkokkan, cuman sedikit doang, sedikit. Oh ya, paham, 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 Ngerti kan? paham. Paham kan? Paham, Jadi paham. nggak sampai bengkok. Ini anggaplah ini batuan ini nih. Anggaplah ini batuan yang sudah dipotong belahannya, Oh ya, belahan ya, mika. paham, paham. Nah, jadi
dibengkokkan begini, tapi nggak sampai bengkok gini. Kalau bengkok gini ya tetap patah, namanya juga batuan. Batuan itu kan keras dan rapuh harusnya. Paham, Paham. paham. Paham kan? Paham. Oke. Nah, ini yang contoh cleavage tadi. Cleavage atau apa tadi? Cleavage itu kan Belahan. belahan ya. Ya, Nah, ini cleavage kalau dia satu arah. Kalau dia satu arah tadi kan Mika. Bentuk sudut 90 derajat. 90 derajat. Terus yang ini cleavage atau belahan Hmm. di dua arah. Tetapi tidak pada sudut 90 derajat. Jadi ini berkebalikan. Nah, terus yang ini adalah cleavage atau belahan di tiga sisi. Tiga Nih, sisi satu, dua, tiga. Dan 90 membentuk sudut 90 derajat. derajat. Nih, setiap sisi-sisinya membentuk 90 derajat nih. Kubus, kayak kubus atau balok gitu. Contoh-contohnya bisa dilihat sini ya. Nih ada feldspar, hornblade, ada halit. Terus yang ini cleavage atau belahan di tiga arah, tetapi tidak pada sudut 90 derajat. Jadi bisa lebih kecil 175 derajat dan bisa juga lebih besar kayak ini 125 derajat. Oke. Terus yang terakhir, cleavage dalam bentuk empat arah. Jadi yang satu, dua, tiga, empat itu membentuk empat arah yang berbeda. Contohnya itu adalah fluoride. Oke, masuk kita yang terakhir dari materi yang ketiga, itu tentang density and specific gravity. Ada yang mau jelasin nggak nih? Hmm. Ntar dibaca. Ya, dibaca dulu pun nggak apa-apa. Halo? Halo. Lagi, ya kenapa lagi di luar? Eccentricity and specific gravity ini dia lebih ke berat batuannya kah? Kenapa? Eccentricity and specific gravity ini lebih ke berat suatu batuan atau gimana? Iya benar. Itu berat Kepadatan satu dan batuan. berat Berat jenis. karena dia kan dibilang di situ density dan specific gravity berarti itu memiliki perbandingan. Contohnya, bukan contohnya sih. Oh ya, kalau untuk menentukan density-nya itu bisa kita buat melalui perbandingan berat dari batuan atau berat mineralnya dengan volume air yang sama. Nah, berarti subjek terikatnya itu adalah air. Paham. Paham kan? Bentar ya, aku lagi ngecom. Tuh. Nanti aku kasih tahu. Kalau untuk tulis besok pengantar biologi nggak ada. Terus ini Aduh, udah nggak fokus, sumpah. Otakku meludak, Cok. Astagfirullah. Udah bisa nggak? Oke, kita lanjut ke yang ini berikutnya. Berikutnya itu adalah other properties of mineral. Jadi, properti yang lain yang ada di mineral. Contohnya itu adalah apa ya yang ada ya?
Nah, mineral itu juga gini, bentar ya. Mineral itu juga memiliki sifat khusus lain. Jadi mineral itu bukan hanya seperti yang kita jelaskan tadi, tapi mineral itu juga memiliki sifat daya tarik magnetik. Ah, gitu dia. Daya tarik magnetik. Terus dia itu ini mineral itu bisa eh, bisa bereaksi dengan asam atau HCl. Eh, Kalsit itu juga dapat ini mana tadi ya? Terus kalsit itu ini double refraction. Kalsit itu juga dapat membelah cahaya menjadi dua. Jadi pemantulan sih, bukan bukan membelah cahaya menjadi dua istilahnya doang. Terus untuk mineral itu kan terdiri dari beberapa mineral itu kan bukan cuma satu. Yang artinya mineral itu memiliki bau, memiliki memiliki ini apa ya namanya? Memiliki tekstur yang berbeda. Paham kan? Ada yang mau ditanya nggak? Paham kan? Paham, paham. Oke, Jun. kita lanjut ke materi berikutnya. Oh my Materi God. terakhir. Oh my God. Bentar, aku lihat dulu. Nah, materi yang terakhir itu adalah mineral groups. Oh, ini agak banyak ya. Banyak nih. Oke, ada yang mau jelasin nggak nih? Yang mana? Hmm. Tentang mineral group. Bentar. Oh my God. Sabar ya. Baca dulu. Sabar dibaca dulu. Aduh. Hmm. Oke, aku jelasin awalnya dulu ya. Jadi, untuk eh, grup mineral itu, yang pertama, ini nggak penting. Yang di sini, mana ya? Aku baca. Silikat, silikat. Ayo. Ah, ini. Bisa kita baca nih. For the most common mineral group, the silicates. Jadi silikat itu adalah mineral silikat itu adalah mineral penting yang ada di bumi yang jumlahnya itu bisa mencapai 90% di Rak bumi. kerak bumi. Ah, ya di kerak bumi. Terus ini bisa dilihat ini. Nih, binal terkeras. Nah, ini yang kita bahas tadi yang tentang silikat tadi. Jadi ini adalah 8 elemen yang paling banyak ditemukan di permukaan kerak bumi. Yang pertama itu ada oksigen. Oksigen itu yang paling besar, hampir setengah, yaitu 46,6%. Terus
ada aluminium 8,1%, kalsium 3,6%, sodium 2,8, magnesium 2,1, potasium 2,6, besi 5,0, silikon 27,7, terus yang mineral-mineral lainnya itu 1,5%. Jadi nanti bisa dibaca lagi pembagian-pembagiannya dan juga eh, besaran persenannya. Terus yang berikutnya itu adalah mineral silikat. Nah, ini yang kita bahas tadi, mineral silikat itu. Untuk mineral silikat itu sendiri, itu ini dasarnya, ini dasarnya. Jadi dasarnya itu adalah silikon oksigen tetrahedron. Nih, silikon oksigen tetrahedron. Ini untuk penulisannya SiO 4 minus. Berarti SiO 4 minus ini adalah muatan negatif. Kalau muatan negatif, berarti mineralnya itu mengandung ion negatif atau ion anion kan. Yo. Terus karena dia mempunyai, nah jadi satu atom Si itu dikelilingi dengan 4 atom O. Kenapa? Karena di sini ada O-nya 4. Jadi atom Si ini bukan dikelilingi sih, lebih diikat, diikat oleh 4 atom oksigen. Ya. Ada mau tanya nggak sampai sini? Enggak. Kayaknya Enggak. udah deh Chandra. Udah nggak Ngantuk, semua ngantuk. kuat, sumpah. Udah dikit aja. Nih kita jelaskan nih dari common silicate mineral and mineral group. Jadi untuk formula atau mineralnya itu yang pertama itu ada olefin group. Untuk olefin group itu sendiri adalah struktur independen. Contohnya itu adalah olefin yang bentuknya seperti ini. Ini ya olefin ya, bentuknya olefin. Terus piroxene group. Untuk cleavage ini cleavage-nya juga di sini ada belahannya. Belahannya itu adalah dua dua belahan yang membentuk 90 derajat. Nah, gini. Pokoknya ini bisa dilihat. Ini bentukannya itu segi 6 atau heksagonal, banyak heksagonal. Oke. Terus kita lanjut yang ke sini. Potasium feldspar itu bentukannya seperti ini. Terus untuk plagio kelas feldspar itu bentukannya juga seperti ini. Nah, di gambar ini dijelaskan tentang komposisi mineral yang ada di permukaan bumi. Untuk feldspar itu sendiri kan dibagi dua. Feldspar itu ada yang plagio kelas feldspar yang ini tadi, yang ini yang di bawah. Terus potasium feldspar yang di atas tadi. Ini sama-sama feldspar. Oke. Jadi untuk potasium feldspar itu 12%, plagioklas feldspar itu 39%. Terus yang sisanya ini adalah yang dikit-dikit dengan kuarsa yang paling banyak kedua, yaitu sebesar 12%. Nah, untuk gambarnya sendiri dapat dilihat seperti ini. Untuk common non silikat. Nah, yang artinya tadi kan kita kan membahas yang silikat, silikatnya aja. Nah, ini adalah yang non silikat, yang kebalikannya. Nah, kita bisa lihat dari karbonatnya. Karbonat itu memiliki ini rumus struktur itu CO2-3. Ini bisa dilihat. Nah, ini untuk penampakan kalsit itu sendiri. Ini kalsit, terus yang B itu adalah dolomite, terus yang ini adalah halit, fluorit, hematit, magnetit, galena, kalsoprit, gypsum, anhidrit, copper, dan sulfur. Bentar. Kenapa? Perhatiin dulu, bentar-bentar. Mau lihat. Ada yang mau tanya nggak? Itu yang di bawah Gibson. Yang di bawah gypsum, yang ini copper.
Ya, Kenapa? jelasin. Bentuknya unik banget ini. Ini apa ini? Koper. Ada yang bisa jelasin nggak? Jelasin. Oke, jelaskan ya. Nah, untuk K-Copper ini kan masuk ke dalam native elements. Jadi, native elements ini terdiri atas elemen tunggal, nih, single elements. Nah, untuk penyusunnya itu sendiri, mineral penyusunnya itu sendiri atau namanya sendiri, bisa jadi dia emas, bisa jadi dia copper, yang ini ya, bisa jadi dia Hmm. juga intan atau diamond, bisa jadi juga dia grafit, bisa dia sulfur, bisa dia juga perak. Oke, jadi kenapa bentuknya seperti ini? Karena K-copper itu ini sama kayak ke teman-temannya, dia juga mengandung yang namanya, oh enggak, kalau K-copper itu mengandung tembaga. Ya, Oke, berarti. nah jadi K-copper itu mengandung tembaga yang merupakan unsur logam berwarna merah, merah-merah kekuningan ya. Iya. Lah, Iya. Ini bye-bye. kan, Itu yang di tengah apa sih? ini batu enggak sih? Nah, pokoknya gambarnya aja seperti Ngeblur. itu. Ini kayaknya batu deh. Terus ini Iya, memang batu. lapisnya gak sih? Apa sih ini? Nah, itulah. Pokoknya dia itu mengandung yang namanya tembaga. Oke, paham ya? Oke. Ada lagi nggak pertanyaan? Beri kita tutup. Udah itu aja. Oke, mungkin sekian saja untuk pembahasan kita untuk besok-besok atau untuk ya nantilah siapa tahu kalau ada pertanyaan ditanya aja. Oke, Oke. terima kasih telah Oke. terima kasih telah bergabung dalam Zoom sehingga kita bisa rapat kita apa namanya kerja kelompok lah dan kita bisa Zoom bersama mempelajari tentang ini yang empat tadi. Oke, selamat malam Oke. untuk kita semua. Selamat Malam Selamat malam. malam, semua. Chandra. Dadah. Bye-bye.